Recording in progress. Haleluya, makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, berbagi dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Awalku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan sekali lagi dari awal, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal
akan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Bawa kami semakin mengenal-Mu Tuhan, tinggal dalam kasih-Mu, tenggelam di dalam kasih-Mu. Haleluya, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bersama-Mu, dekat lidah-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang
nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan yang senantiasa ada di antara kami. Kami merindukan Engkau Tuhan, mengajari kami kembali. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi semua. Baik. Baik, kita memasuki hari kedua di tahun 2024. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Yuk. Adakah? Tak ada? Studio? Enggak. Baik. Kalau nggak ada, saya share screen-nya. Oke. Ada yang di radio? Oke. Ada satu ya. Oke. Pada tahap pekerjaan pemurnian Roh Kudus saat ini, sebagian orang mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan sungguh besar dan bahwa manusia benar-benar membutuhkan pemurnian. Jika tidak, tingkat pertumbuhan mereka akan terlalu kecil dan mereka tidak akan mungkin memperoleh kehendak Tuhan. Akan tetapi bagi mereka yang keadaannya tidak baik, itu menjadi alasan untuk tidak mengejar Tuhan dan alasan untuk tidak menghadiri persekutuan atau makan dan minum firman Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang dia lakukan atau apapun perubahan yang dia sebabkan, manusia harus mempertahankan garis dasar kehidupan rohani yang normal. Engkau mungkin belum pernah kendor dalam tahap kehidupan rohanimu sekarang ini. Tetapi engkau masih belum memperoleh banyak dan engkau belum menuai panen yang banyak. Itu saudara ini berbicara mengenai hal rohani gitu ya. Padahal dikatakan mereka tidak kendor gitu dalam mengejar Tuhan gitu, dalam mengejar kehidupan gitu.
Tapi ternyata masih belum banyak gitu. Ya, tentu saudara, kita harus tetap memegang apa ya, bahwa sebetulnya kan hal-hal di dunia ini memang harusnya tidak menarik lagi bagi kita gitu ya. Dan kita sudah tahu kalau misalnya kita dengar eh, firman Tuhan beberapa hari ini yang kita persekutukan gitu ya, bahwa eh ya kita sepertinya sudah memasuki tempat tujuan kita. Eh, Tanah perjanjian kita gitu. Tanah yang dilimpahi susu dan madu, atau kehidupan kebahagiaan di mana tidak ada air mata lagi gitu. Rasanya saudara, Tuhan sudah menunjukkan itu. Dan memang itu sudah harus jadi pegangan kita gitu. Nah, namun itu kan pengetahuannya. Pengetahuan yang mengandung kebenaran gitu ya. Tetapi untuk benar-benar mengalami apa yang dikatakan eh, kehidupan yang sesungguhnya, tempat istirahatnya kita gitu ya. Nah, sebetulnya itu kita peroleh melalui pemurnian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh lupa itu, saudara. Makanya, saudara, kita masih menghadapi banyak hal proses dalam pencapaian memperoleh tempat tujuan yang dijanjikan itu. Gitu. Walaupun rasanya gitu, ketika kita bersekutu gitu, rasanya kita sudah melihatnya gitu. Rasa-rasanya kita sudah ada di dalamnya gitu. Kita memiliki apa ya, iman kita yang bertumbuh, kita memiliki perasaan-perasaan yang ya cukup boleh dikatakan berbahagia gitu. Nah, namun saudara, ternyata saudara, dari firman yang kita dengar itu, dari apa yang dipersekutukan itu, jadi sebetulnya untuk memperoleh yang sesungguhnya itu belum gitu. Jadi setiap hari, saudara, setiap hari. Jadi kalau kita mau belajar gitu. Jadi dari sekarang ini, saudara, kita sudah mulai harus membuat seperti perhitungan gitu. Perhitungan dalam arti ketika kita memasuki tahun ini kan berbeda dengan tahun yang lalu gitu. Ya, berbeda dari segi pekerjaan juga akan berbeda gitu. Karena memang kan Tuhan itu selalu baru gitu. Nah, jadi eh, proses pemurnian yang dikerjakan oleh Roh Kudus gitu di dalam kita. Kan yang bekerja itu Roh Kudus dan objek pekerjaan itu adalah kita gitu. Ya, tentu ada tingkatan-tingkatannya. Bagi siapa yang sudah mulai memberikan hatinya, maka dia akan bisa melihat sedikit pekerjaan itu. Namun kebenarannya eh, bahkan Tuhan itu sendiri sekalipun dia Alfa dan Omega, dia masih tetap harus menjalani kehidupan saat ini gitu. Sekarang ini gitu. Bukan nanti. Makanya di sorga itu dikatakan ada kehidupan gitu. Jadi Tuhan itu dikatakan kalau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ciri yang sangat menonjol di dalam kerajaan Allah yang sedang kita masuki. Kerajaan Allah itu artinya adalah di mana ada Allah di sana. Gitu.
Jadi ciri yang menonjol itu adalah hidup. Hidup itu, saudara, itu selalu, jadi yang namakan hidup itu kalau misalnya tumbuhan itu gitu, namanya dia hidup ya, apalagi kalau dia apa ya, tanaman yang jangka panjang gitu. Kan dikatakan kan umur manusia akan sepanjang umur pohon katanya. Tentu itu adalah pohon yang lama gitu, yang lama hidupnya gitu. Nah, pohon itu akan mengalami beberapa musim gitu. Ada musim rontok gitu. Ada musim seminya gitu. Dia juga mengalami banyak musim. Dia kan mengalami juga hantaman badai gitu. Petir gitu. Hujan yang sangat lebat gitu. Angin yang sangat kencang gitu. Yang akan merontokkan daun-daunnya gitu. Bahkan di masa yang paling sulit, dia itu bisa kelihatan seperti mati gitu. Ketika umurnya sudah berapa gitu ya. Seperti mati gitu. Ada masa-masa di mana banyak binatang-binatang bertengger gitu atau hidup di bawahnya gitu. Ada begitu banyak kehidupan di sekelilingnya gitu ya. Nah, saudara, kehidupan kita jadi ketika dikatakan kehidupan nanti di kerajaan 1.000 tahun, umur orang katanya akan sepanjang pohon kan. Bayangin saudara, itu adalah satu fase umur manusia di mana eh, akan memasuki seperti fase kehidupan manusia awal gitu. Melihat banyak sekali generasi. Iya, sekarang ini saudara eh, dari generasi misalnya eh, seorang orang tua ke cucunya sudah agak jauh, apalagi ke cicitnya gitu. Kalau Adam dikatakan itu sampai ke generasi ketujuh, generasi ketujuh dia masih melihat dia. Makanya bisa dibayangkan kehidupan seperti Henok itu ketika dia baru menyadari, ketika dia penasaran tentang Allah itu gitu. Ketika dia datang kepada kakeknya Adam gitu. Jadi mungkin ketika Henok bertanya itu saudara, ketika dia bertanya kepada Adam itu gitu, Adam itu pasti dia ingat gitu. Kan dia sudah melewati, bayangkan kalau dia melewati umur yang sangat panjang gitu. Sedangkan sekarang aja orang umurnya 60, 70 gitu ya. Dia eh dia kan akan ingat kehidupan yang lalu. Dia kan dari situ dia bisa belajar gitu, belajar hikmat gitu. Seperti kita sekarang sudah. Oh, kita itu seperti mulai, "Ah, sudahlah yang muda-muda lah kira-kira begitu ya. Ketika kita melihat semangatnya orang muda gitu ya. Kadang kita mau apa ya, mau mengikuti eh, kemajuan zaman gitu. Kadang-kadang kita sudah malu sendiri gitu. Kalau anak-anak muda masih dia, wah belajar apa gitu ya. Nah, bayangkan kita masih sepersepuluh dari umur manusia yang dulu gitu. Belum sampai lagi, gitu kan? Di umur 90 baru kita bisa mengatakan kita baru memasuki sepersepuluh gitu. Dari umur manusia dulu. Si Metusala itu 960 berapa gitu. Saya lupa gitu. Berarti kan kita harus mencapai 96 dulu. Baru kita mencapai sepersepuluh.
Dari kalau ada umur sekarang umur manusia 90 tahun saja sudah, wah sudah sebayanya sudah pada meninggal pasti. Dia kan melewati semua itu. Tetapi kehidupan selama-lamanya itu atau kita tinggal di dalam kerajaan Allah itu adalah di mana di sana ada hidup yang berlimpah-limpah. Berarti fase 100 tahun masih fase awal gitu. Kalau kita mau kalau kita mau memasuki yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, misalnya kalau hidup di zaman kita sekarang, para murid-murid Tuhan juga baru berapa juga umur mereka secara secara umur manusia gitu. Belum mencapai, masih ya 2000 tahun gitu kan. Belum bisa dikatakan kekal gitu. Kekal kan selama-lamanya. Nggak habis-habis umurnya. Jadi kalau dibandingkan dengan kekal, kan baru sedikit. Dan mereka juga melihat eh, perkembangan zaman, saudara. Mereka melihat, saudara. Mereka melihat generasi tahun berapa gitu ya. Kan mereka boleh melihat gitu. Mereka kan roh itu kan tidak terbatas ya. Kalau yang kemajuan sekarang maupun teknologinya hebat, nggak bisa dibandingkan saudara dengan teknologi di dalam diri manusia, di dalam roh manusia, nggak bisa. Jauh lebih hebat. Teknologi yang kita lihat itu hanya masih sebagian saja. Dan ilmu pengetahuan akan terus bertambah gitu. Itulah kehidupan. Nah, jadi saudara, kita mesti mulai menenangkan hati kita ya. Jadi, kalau dikatakan, kalau dikatakan eh, hidup itu terus berlanjut gitu, maka eh, akan ada saudara setiap hari sebetulnya kejutan-kejutan gitu, surprise dari Tuhan tentang hidup itu sendiri. Nah, saudara, kan dia itu diam-diam saudara tanpa sepengetahuan kita. Dia sedang membangun satu kota. Dan para penduduknya itu, ya ini orang-orang yang hidup ini. Dan yang hidup dari zaman-zaman sebelumnya juga. Kan mereka, kan kita ini kan dibawa, semua manusia ini kan dibawa gitu sebetulnya. Orang terus akan penasaran, saudara. Mau gimana pun mereka akan mencari, nggak bisa mereka, saudara. Mereka terus akan mencari. Apalagi kalau mereka itu pernah menikmati yang namanya Tuhan, gitu ya. Itu kan nggak bisa hilang. Seiring dengan pekerjaan Tuhan. Jadi tunas yang sudah lama dia itu kayak udah mati gitu ya. Pohon gitu. Tiba-tiba satu masa dia akan bisa tumbuh lagi. Bertunas gitu. Kan seperti bangsa Israel sudah berapa lama sudah mereka terbuang. Satu masa saudara. Satu generasi mengingat bahwa firman Tuhan katakan mereka harus kembali ke Sion. Wah saudara, kalau saudara
baca kisah-kisah mereka ya. Itu ada uh, dulu uh, ada doa yang kita kerjasama di Israel itu kan. Pemimpinnya itu Tom Hess itu. Tahukah saudara itu dari bukunya itu uh, yang berkata itu Let My People Go itu ya. Jadi dia sangat konsen sekali saudara dengan Israel gitu. Kembali ke tanah perjanjian gitu, kembali ke Yerusalem. Dari beberapa generasi saudara, mereka mengalami itu. Ketika dulu Nehemia itu saudara, ketika dia tergerak gitu kan, itu kan di zaman apa ya, di zaman Raja Babel juga itu ya. Jadi ketika Nehemia itu kembali ke Yerusalem itu ya, ingin waktu itu mau membangun tembok yang sudah roboh itu saudara. Oh saudara, itu kenangan mereka di masa yang lalu itu membuat mereka menangis gitu. Saudara, di seluruh dunia dimanapun orang Israel itu berada, entah jadi apa mereka saudara, mereka ingat untuk membangun kampung halamannya. Jadi padahal saudara, boleh dikatakan kan para orang tua mereka kan atau nenek moyang mereka kan sudah pada mati. Itu kan generasi-generasi yang baru gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa menggerakkan kembali mereka. Coba saudara kira-kira renungkan, siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat mereka itu sampai menangis gitu? Dulu kan ketika Daud itu, ketika ada satu zaman di mana bait suci itu apa ya, telah yang dikatakan bahkan burung sudah mendapat tempat di dalam bait sucimu gitu, sudah membuat sarangnya di sana. Nah, jadi yang membuat orang akhirnya kembali menyadari mereka pengen kembali ke masa di mana mereka memiliki kasih yang mula-mula gitu. Siapapun dia gitu. Jadi saudara, seluruh alam semesta ini itu bergerak, berjalan, hidup, punya perasaan. Ada satu, oh ya, ada satu keadaan yang tidak disadari oleh umat manusia itu. Tentang kehidupan. Kehidupan yang bergerak gitu. Jadi saudara, uh, proses yang kita alami, pemurnian yang kita alami itulah yang akan membawa kita masuk kepada pertumbuhan kita itu, saudara. Memang itu yang akan membuat kita itu apa? Bertahan gitu. Pohon tarbantin, pohon yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kekokohan dia itu adalah karena badai. Bukan hanya badai, saudara. Hujan, musim, musim rontok di dalam dia. Dia akan mengalami pemangkasan apa namanya secara natural. Kalau kita di sini kan, kalau pohonnya itu di tengah kota itu kan, dia itu kan kalau misalnya dia di jalan itu, coba saudara perhatikan, ketika dia sudah menjadi tua gitu, daripada merusak gitu, dahan-dahannya itu kan dipotong, dipangkas. Coba saudara perhatikan, bagaimana eh, walaupun kita berpikir dia itu kayak mati gitu, tapi
kalau kita itu bisa menyelami gitu, kalau kita boleh membayangkan bahwa ada kehidupan yang diberikan oleh Tuhan di dalam tumbuhan itu, maka ada pelajaran yang bisa kita peroleh dari situ. Masih ingat dulu pelajaran yang kita persekutukan tentang air yang mengalir, tentang pohon, tentang ini, gitu kan? Nah, jadi ketika kita mempersekutukan itu, awalnya itu masih pengetahuan. Iya. Tapi waktu kita menjalani kehidupan kita, saudara, kita juga akan menjalani kehidupan seperti yang Tuhan alami juga. Cobalah saudara pikir, Allah itu sendirian. Ya kan? Coba bisa bayangkan di seluruh alam semesta ini. Jadi kan katanya kan segala sesuatu ada di dalam dia. Termasuk kita ini kan. Ketika Tuhan mengatakan begini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Coba bayangkan. Ketika itu dikatakan tinggal dalam aku, artinya begini. Itu adalah seperti bukan hanya seperti satu perintah, tetapi sebetulnya itu adalah seperti pemberitahuan. Jadi saudara, ketika firman itu datang, okay, itu kan firman yang baru. Daud, ya pernah dia mengalami bagaimana dia mengecap sedikit saudara tentang kehidupan di masa yang akan datang itu. Ketika dia berkata, ketika dia mendengarkan satu perkataan, duduklah di sini, duduklah di sebelah kananku. Ketika dia mengatakan bahwa dia berkata kepada tuanku, katanya, engkau adalah anakku. Gitu. Saudara, dia mengalami ketika dia itu apa namanya sambil dia bermazmur, sambil dia bernyanyi. Oke, okay? Tetapi ketika Yesus mengatakan tinggallah dalam aku, sebetulnya saudara itu adalah satu keadaan. Jadi kalau memang kita tinggal di dalam Dia, ya itulah yang membuat kita aman. Itu kan seperti perintah ya. Tapi sekaligus itu sebagai satu pemberitahuan bahwa sebetulnya segala sesuatu tinggal di dalam Dia. Nah, tapi orang yang tidak menyadari kalau dia tidak tinggal di dalam Allah. Jadi ketika dikatakan tinggal dalam Allah, dia sebetulnya sedang memberitahu. Sebetulnya segala sesuatu itu tinggal di dalam aku. Jadi ketika dikatakan tinggallah dalam aku untuk mengingatkan sebetulnya. Lalu dia kasih satu ini. Karena kita ini manusia memang ingin cari untung. Gitu kan? Apa untungnya bagiku kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan? Jadi itu kerusakan manusia, saudara. Itu yang membuat bersaing. Jadi untuk melepaskan kita dari persaingan hidup ini, itu saudara yang membuat orang itu capek dalam hidupnya. Iya, siapapun dia yang ngomong ini juga begitu, saudara. Kalau kita punya anak, kita pengen anak kita sekolah yang terbaik.
Kita pengen anak kita itu menikah dengan orang baik. Kita pengen anak kita itu ya tidak, pokoknya dia rajin, dia nurut ke dia kita ngomong gitu. Iya, dan memang dijanjikan. Tuhan janjikan itu, saudara. Ketika kita itu pada masa sekarang ini bisa itu hidup di hadapan Tuhan, itu tentu berasal dari kehidupan sebelum. Oke? Nah, saudara, jadi ketika dia mengatakan tinggal dalam aku dalam kamu, tinggallah dalam firmanku, firmanku dalam kamu. Itu sebetulnya lebih lebih nyata lagi dari tinggallah dalam aku. Kalau tinggal dalam aku itu masih fiksi, saudara. Itu nggak jelas. Tapi kalau tinggal dalam firmanku, dari firmannya inilah, apalagi ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, artinya firman itu menjadi daging, artinya firman itu menjadi pengalaman. Gitu loh. Itu artinya firman menjadi daging. Pertama-tama, saudara, Yesus, lalu kedatangan yang kedua, lalu kan dia katakan, di kedatangan yang kedua kan dibilang, lihat aku berdiri di muka pintu. Lihat, look, lihat. Jadi untuk kita boleh melihat Tuhan itu adalah lewat pengalaman. Pengalaman apa, saudara? Tinggal dalam firman. Jadi saudara, tinggal dalam firman seperti saya katakan tadi, saudara. Bahwa ketika kan kita itu kan seperti kalau saudara mendengarkan. Ketika saudara mendengarkan setiap perkataan. Oke? Lalu saudara membayangkan misalnya apa yang kita persaksikan gitu. Ya, kita melihat, kita rasanya melihat apa ya? Melihat kehidupan ini rasanya kayak saudara kita tahu lah gitu. Endingnya bagaimana gitu. Ya kan? Tetapi kalau kita ada pada keadaan itu akan ada yang namanya kehidupan itu berhenti. Karena kan kita sudah puas. Bisa bayangkan. Padahal saudara, setelah kita mencapai apa yang kita bayangkan itu, ketika bangsa Israel itu sudah masuk ke tanah perjanjian, kan pada akhirnya kan mereka itu gini juga. Ternyata kan mereka bagaimana, mereka akhirnya perang juga satu dengan yang lain dan sebagainya gitu kan. Kalau Tuhan sudah ingatkan kepada mereka, kalau kamu nanti sampai di situ, bla bla bla, dibuat aturan sama mereka gitu kan. Sama saudara. Jadi saudara, eh, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah real time gitu. Setiap hari itu. Jadi bahkan kehidupan di mana dikatakan dalam keadaan damai sekalipun. Kenapa masih dikatakan masih dilepaskan dia untuk waktu yang singkat katanya. Saudara bisa bayangkan saudara ketika firman itu keluar bagaimana hikmat Tuhan ketika mengeluarkan satu firman gitu, untuk sesaat katanya. Lalu tahu gak saudara?
Saat itu bisa lama sekali loh, Ustaz. Iya. Bayangkan saudara, satu hari saja itu sudah 1.000 tahun. Berarti saudara, 1 jam itu berapa tahun dong gitu. Ya kan? Kan satu hari. Berarti kan 1 jam itu kan 24. Satu hari kan 24 jam. Berarti 1.000 bagi 24 saja masih banyak sekali kan? Saudara, eh, ketika dikatakan sesaat waktu lamanya, itu kan nggak bisa kita prediksi berapa lama gitu. Tetapi itu perlu dikatakan sesaat. Jadi saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan gitu, ketika kita tinggal dalam firman, maka orang tidak akan menanti-nanti lagi yang namanya kedatangan Tuhan. Justru lihat atau dengar mempelai datang. Gitu. Ya, makanya ketika dikatakan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pemerintahan Allah sudah ada di antara kamu. Bayangkan itu sudah 2.000 tahun yang lalu. Bayangkan baru di usia kita ini saja sekarang. Bahkan apa yang kita dengarkan sekarang ini, itu belum dipahami oleh banyak orang di luar sana. Bahkan sekalipun dia hamba Tuhan yang sudah besar sekalipun. Iya. Yang menurut kita mungkin dia sudah sangat berhikmat gitu. Enggak. Karena untuk mengalami seperti ini harus banyak yang diserahkan gitu. Dia harus rela kehilangan harga dirinya. Dia harus rela menjalani apa namanya seperti Tuhan itu walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Rela mereka terkutuk. Rela mereka menerima sesuatu yang tidak baik daripada Tuhan. Rela. Bukankah mereka harus bertahan, harus apa namanya berjuang? Apakah orang-orang di sekitar mereka rela mereka cepat mati? Enggak kan? Karena apa? Kalau nanti mati, loh, siapa yang nanti akan jadi bapak kami? Kan gitu. Siapa yang nanti akan jadi ibu kami? Kita saja, saudara, yang sudah lama terpisah dengan ibu kita saja, kita masih berdoa dari hati kita yang paling dalam. Gitu. Ketika dulu eh, guru kita dulu, ketika dia sudah meninggal itu, saudara, kan waktu itu kan nggak diizinkan gitu untuk melihat gitu ya. Saya sudah mau berangkat itu waktu itu. Nggak diizinkan pula. Kan banyak yang kecewa juga. Sudah datang, saudara, sudah jauh-jauh datang gitu. Dari sini ada yang datang itu, nggak bisa gitu. Sedih sekali. Jadinya kami ketika ibu datang ke sini, kami pergi minta maaf gitu. Tapi kan kita ingin berusaha. Yang saya ingat waktu itu, saudara, itu perkataan itu saya dengarkan ketika saya berdoa itu. Ketika saya dengar itu ya, sudah meninggal. Saya menangis gitu ya. Terus saya dengarkan lagi, tidak cukupkah bagimu 2 tahun gitu bersama dengan dia? Itu waktu yang paling terakhir itu memang sudah saya bisa mendampingi beliau gitu. Ketika saya baru-baru jadi ketua gitu. Ketika kita tahu ibu roh, ibu kita kan, ibu gembala kita, ketika kita tahu besok misalnya keputusannya bagaimana, kan dalam hati kita itu kan merindukan supaya hidup gitu. Tapi apakah kita tahu bahwa itu sebetulnya jalan bagi dia untuk rela kehilangan nyawa? Iya, tapi kan masih punya uang gitu loh.
Kalaupun kita nggak punya uang, orang akan menolong kita. Karena orang mengasihi kita. Karena juga mereka nggak mau kehilangan gitu. Mungkin orang bisa patungan untuk menolong dia. Yang terjadi apa, saudara? Apakah dengan menolong seperti itu membantu Tuhan? Coba saudara renungkan. Sulit ya kita pahami ya. Makanya saudara ketika dia mengatakan, tinggallah dalam firmanku. Firmanku di dalam kamu. Jadi setiap firman itu adalah kehidupan kita. Jadi dengan kita mengakses firman-Nya, dengan kita itu membaca firman, maka firman itu menjadi pengalaman bagi kita. Jadi firman itu adalah walaupun dia itu firman yang dulu gitu ya. Tetapi saudara, karena Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Makanya walaupun itu firman yang dulu, seperti yang terus dihidupi oleh orang Yahudi, mereka tetap mengalami kehidupan di situ. Hanya saja saudara, mereka akan terus bolak-balik di situ, nggak ada yang baru gitu. Sama dengan Kristen juga begitu. Cobalah, ketika sudah menikmati semua, ngapain lagi? Apakah mereka bisa memasuki dunia yang baru daripada firman? Oh, sulit saudara. Karena untuk memasuki dunia yang baru dari firman, dia harus rela kehilangan ini loh saudara. Dia harus jual hartanya. Ya. Maukah orang? Kan semua kan seperti pemuda yang kaya itu kan. Makanya saudara, ketika kita mengalami terus perjalanan ini, oh rasanya kita semangat. Tapi setelah itu kita mengalami lagi. Nah, mungkin kita senang gitu kita, misalnya kita dapat ruko ini misalnya. Tapi saudara, kalau kita mengingat kembali, apakah kita mau tinggal terus di sini? Kan tidak. Tapi walaupun kita mendapatkan tempat yang lebih baik, dulu ada yang menawarkan kepada saya. Karena yang di sana itu untuk Bapak aja lah gitu. Karena dia dapat beberapa tanah dari pemerintah itu ya. Kalau seandainya dulu saya iyakan itu, mungkin itu lebih mudah. Iya, kita bangun misalnya itu kan. Itu bisa lebih mudah gitu. Daripada harus ini misalnya 3 miliar gitu. Masih lebih mudah. Masih lebih, ah banyak hal lah yang kita mau ini kan. Misalnya begitu. Tetapi tahukah saudara, walaupun kita sudah dapatkan yang itu juga, kan kita juga kan akan mengalami juga keadaan seperti yang dialami oleh para pendahulu kita. Betulkah? Betul nggak? Awalnya saja kan ketika bangun kita semangat gitu. Tapi ketika kita sudah menjalani kehidupan satu dengan yang lain, lihatlah. Justru ketika kita memiliki gedung yang baru dulu gitu ya. Langsung saudara. Hilang sudah semua. Dan paling yang terakhir itu semua berpencar gitu. Kan itu kan?
kita juga bisa mengalami kehidupan. Seandainya pun misalnya dari dulu kan gembala kita itu terus ngajak supaya balik gitu. Apakah Tuhan memberikan hati kepada kita? Apakah kita rela pengen balik? Tidak. Karena apa? Kita sudah menikmati kehidupan yang bebas, merdeka. Kalau dulu bersama-sama, setiap hari saudara mana kita bisa bebas. Banyak sekali mata-mata gitu. Ya kan? Tapi ketika sekarang kita dibawa lagi gitu kan. Coba. Kalau orang, oh, jadi ketika orang tidak benar-benar sepikiran dengan kita, mau bagaimanapun kita itu mau bersatu, tidak bisa. Nggak bisa. Sampai nanti setelah melewati satu masa. Iya, kita nggak tahu. Maka tergantung daripada orang itu. Rela nggak dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah pikiran Kristus. Iya. Oh, itu benar-benar saudara, itu satu penempaan bagi kita, saudara. Iya. Itu benar-benar keputusan kita yang mengambil. Jadi satu fase hidup kita ini, saudara, benar-benar, saudara, kita itu jadi, kalaupun dikatakan perjamuan kawin anak domba, itu firman. Dan perjamuan kawin anak domba itu adalah satu masa. Makanya setiap kali ketika kita mengadakan perjamuan, itu sebetulnya kita sedang menubuatkan. Tapi what next? Apakah terus perjamuan kawin anak domba? Itu kan firman sebetulnya. Ketika sekarang kita memasuki hari kedua. Dari kemarin tanggal 25 kita ini gitu ya. Coba saudara perhatikan. Dari tanggal 25, dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 kemarin. Langsung ketika Brian mau sekolah gitu. Sudah langsung sekolah. Oh, langsung sudah mulai masuk belajar seperti biasa. Wah, gimana? Saya pengen libur terus gitu. Apakah kehidupan libur terus? Tidak kan? Saudara, oh, sekarang kita itu mulai diajarin, saudara. Tanpa pemurnian. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan kita yang sesungguhnya. Pertumbuhan kita itu jadi ketika kita itu lambat bertumbuh gitu. Kan ketika lambat bertumbuh itu saudara, itu kan pasti coba kalau saudara lihat anak saudara, pertumbuhan dia lambat gitu. Melalui game rasanya dia kayak jadi nggak punya kawan gitu kan. Gimana rasanya? Ketika dia punya sifat kanak-kanak terus gitu. Ketika dia tidak bisa mandiri, coba saudara perhatikan. Sedih nggak? Sedih kan? Mari kita lanjutkan saudara sedikit lagi. Engkau mungkin belum pernah kendor, udah lewat ya. Dalam keadaan semacam ini, engkau harus terus mengikuti aturan. Engkau harus tetap mematuhi aturan ini sehingga engkau tidak menderita kerugian dalam hidupmu. Dan supaya engkau dapat memuaskan kehendak Tuhan. Jadi ketika dikatakan memuaskan kehendak Tuhan, saudara.
itu sebetulnya langsung berdampak kepada saudara sendiri, kepada kita. Jadi ketika dikatakan mengikuti aturan supaya engkau tidak menderita, supaya engkau tidak mengalami seperti ditarik dari api. Artinya ditarik dari api itu berarti mengalami neraka. Itu loh sebetulnya. Jadi dia nasihati kita ikuti aturannya. Jadi kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa puas. Oke? Kan Tuhan itu dalam kita. Ya kan? Ketika kita sudah melayani dia, tunduk kepada dia. Memuaskan Tuhan itu bukan, kita nggak bisa memuaskan Tuhan. Memuaskan itu cuma satu begini, membuat Tuhan itu bahagia. Apa saudara? Mengikuti aturan yang dia buat. Tapi aturannya itu kehidupan, bukan paksaan. Jadi sampai kita itu sadar. Jadi kita mesti mengikuti aturannya. Kalau dia katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau dikatakan, ayo pandang kepada Tuhan, pandang Tuhan. Ingat gitu loh. Itu standar kita. Karena jadi ketika kita itu mengikuti firman-Nya itu, maka kita akan memasuki satu zaman yang baru. Ketika dikatakan begini, jangan tinggal dalam firman. Jangan tinggal dalam hartamu. Jangan senangkan dagingmu. Keluar dari keadaan itu. Ayo ketika engkau dengarkan firman, ayo dengarkan dengan serius. Karena itu kehidupanmu gitu. Iya, ini berlaku untuk kita semua. Jadi ketika saya bebas berbicara ini, saudara, itu benar-benar, saudara, dia itu kayak ngomong sama kita semua. Iya, nggak ada yang luput. Orang dia pun nggak bisa luput kok. Macam mana mau dibilang? Nggak bisa. Karena kan ingat sekali lagi, kita ini tinggal dalam dia. Makanya dikatakan, kalau ada pada rantingku yang tidak berbuah, aku akan potong katanya. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya kan. Jadi kalau ranting ini tidak berbuah, akan dipotong katanya. Bapakku pengusahanya. Bapakku itu tukang kebunnya. Kan dia akan lihat. Gitu. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong katanya kan. Kita terus dibersihkan oleh dia. Tapi ingat sekali lagi, kita itu tinggal di dalam Tuhan. Itulah alasannya. Dia harus membuang segala kekotoran dari dalam dirinya. Itu alasannya. Karena kita tinggal di dalam dia. Dia itu kudus. Segala sesuatu yang tidak kudus di dalam dia, tentu pasti akan dibuang. Jadi ketika kita itu mulai dalam perjalanan kita terus gitu ya. Ketika kita mulai berpikir kita mau cari selamat, cari jalan kita sendiri. Disitulah kita itu saudara. Sedang keluar dari kehendak Tuhan. Keluar dari jalurnya kita. Iya. Cobalah saudara mau pergi kemana. Gak bisa saudara. Percaya.
Jangan lari dari kehidupan. Jangan keluar dari rel. Jalanin aja. Akan ada waktunya bagi kita semua. Kalau Tuhan mau bawa kita, Dia akan bawa kita. Nggak perlu kita kita uh, berkata kepada Tuhan, wah aku mau pergi ke sana. Jangan. Tenang saja. Jalani hidupmu. Bersukacitalah senantiasa. Pandanglah Tuhan. Puaskanlah Dia. Makanya dikatakan dalam keadaan semacam ini, engkau harus terus mengikuti aturan. Engkau harus tetap mengikuti aturan ini. Udah 5 berapa itu? 7 ya. Sehingga engkau tidak menderita kerugian dalam hidupmu dan supaya engkau dapat memuaskan kehendak Tuhan. Jadi ingat ya, memuaskan kehendak Tuhan itu satu privilege. Ingat, tak ada yang bisa memuaskan Tuhan. Jadi kalau kita mendengarkan ini, itu hanya untuk sejumlah kecil orang. Dia tidak membuat semua orang itu bisa melakukan ini. Iya, dia pilih orang-orang yang bisa melayani dia. Artinya begini, kalau kita bisa mendengarkan ini dengan serius, kalau kita mulai memahami ini kan panggilan yang sangat tinggi. Tapi ketahuilah saudara, memuaskan Tuhan. Sebetulnya di dalamnya, itulah sebetulnya kepuasan manusia yang sesungguhnya. Ingat ya, seperti saya katakan, kan di hadapan kita kan dengan umur kita sekian, kita kan sudah melihat banyak sekali orang. Kita kan sudah melihat berapa banyak pemerintahan. Coba saudara lihat dari Soekarno ke Soeharto ke presiden berikutnya. Coba lihat sampai sekarang. Kira-kira presiden yang sekarang, kira-kira gimana? Apa yang membuat dia seperti itu? Karena apa? Dia mau mempertahankan nyawanya. Dia tetap ingin dipuja-puji. Dia masih segar dalam ingatannya ketika dia itu, wah, lari di panggung. Semua orang mengeluh-alukan dia. Tapi ketika di masa akhir jabatannya, dia tetap ingin seperti itu. Dia ingin menjadi presiden seumur hidup. Dia ingin menjadi raja. Padahal seandainya dia mau dengan rela meninggalkan itikat yang baik, pasti orang juga mencintai dia. Itu. Tapi yang namanya saudara, kalau sudah dikasih seperti itu, gak akan ada yang bisa kokoh berdiri, saudara. Hanya orang yang menerima Kristus, mengizinkan hidupnya Kristus itu hidup dalam dia. Apa itu, saudara? Walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak perlu mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Itu, saudara. Jadi, saudara, untuk kita itu boleh memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Sudah. Tinggalkan segala ambisi. Dah. Dan dia, kau mulai hari ini, engkau memulai dengan orang-orang yang biasa. Engkau bertemu dengan orang-orang yang biasa. Nikmatilah kehidupan ini. Ya, mulailah setiap hari dengan benar-benar engkau membutuhkan Tuhan setiap hari. Buat dirimu terus, engkau harus kondisikan dirimu.
harus benar-benar bisa makan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Ya, tetaplah tinggal dalam Dia. Itu yang akan membuat kita melihat kehidupan ini sangat luar biasa. Baik, tidak saudara. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami memulai hari yang baru di hari yang kedua di tahun ini. Terpujilah Tuhan. Biar kiranya sepanjang hari ini kami boleh memuaskan hati Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan